Pertama-tama terima salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Lamanya saya nggak tampil di sini, dan kali ini baru dapat kesempatan untuk bisa bersama-sama saudara lagi di tengah-tengah kesibukan saya yang cukup tinggi. Dan ini pun sebenarnya hampir nggak bisa hadir karena ntar jam 12 saya ada acara untuk isi seminar. Tapi karena udah lama nggak ngisi di sini, ya disempetin juga ya, walaupun harus berbenturan waktunya. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan yang baik kali ini saya akan mengajak kita sekalian untuk shifting, membina diri agar bisa menumbuhkan atau bisa lebih mengembangkan sifat-sifat kebijaksanaan kita. Membina diri untuk menjadi lebih bijaksana. Saya katakan menjadi lebih bijaksana. Karena untuk yang namanya bijaksana tentunya butuh proses. Dan itu tidak mudah. Tapi kalau untuk lebih bijaksana, artinya lebih baik, lebih bijaksana dari kemarin, inilah yang harus kita perjuangkan. Dan mestinya kita harus bisa. Karena kita harus punya prinsip bahwa esok harus lebih baik dari hari ini. Bukan hanya dalam kesuksesan, bukan hanya dalam katakanlah keberhasilan duniawi. Besok kita lebih baik dari sekarang. Tapi dalam hal pembinaan batin kita, dalam hal pembinaan mental spiritual kita pun harus selalu bertekad besok lebih baik dari hari ini. Saudara, bila filosofi ini tertanam di dalam diri sanubari kita semua, saya yakin ke depan nanti akan semakin tumbuh manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia Buddhis yang bermoral sesuai dengan ajaran Dharma itu sendiri. Nah saudara, untuk belajar lebih bijaksana, tentunya kita perlu panutan, kita perlu bimbingan, kita perlu seseorang yang bisa kita jadikan sebagai role model. Dengan adanya role model, orang yang kita idolakan, orang yang kita jadikan semacam panutan di dalam diri kita, biasanya kita jadi tertantang. Dan biasanya kita jadi tertarik untuk bisa seperti dia. Tapi seseorang yang tidak punya panutan, seseorang yang dalam hidupnya tidak punya role model, ya, tidak ada orang lain yang bisa dijadikan suri tauladan atau yang dijadikan kebanggaan buat dirinya sendiri, maka dia akan seperti orang yang kehilangan pegangan. Saudara, saya akan coba membuka dengan membaca terlebih dahulu sebuah ayat suci. Saya petik dari Dhammapada bab 15 pasal 12 butir 208. Bunyinya adalah sebagai berikut. Seperti rembulan yang bergerak mengikuti garis edarnya, demikian pula hendaknya orang mengikuti para bijaksana yang berpandangan luas, terdidik, sabar, taat kepada peraturan para mulia. Dan orang yang baik dan bijaksana ini patutlah untuk diikuti. Saudara, mencari orang yang bijaksana dalam hidup ini memang susah. Tapi di antara lingkungan kita, di antara relasi kita, di antara pertemanan kita, sesungguhnya pasti ada orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang cukup bijaksana. Bila kita menjumpai sahabat, teman, kenalan yang sudah kita kategorikan atau sudah secara umum orang beranggapan dia sebagai orang yang cukup bijaksana, maka hendaklah orang ini kita jadikan role model. Hendaklah kita juga bisa mengikuti apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan. Tentu saja orang yang cukup bijaksana juga bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah. Atau orang yang sudah tidak lagi berbuat salah.
kesalahan dan kehilafannya. Tentunya itu juga akan menjadi koreksi buat diri kita. Tapi kebaikan, panutan, tauladannya, itulah yang senantiasa harus kita ikuti. Saudara, untuk menjadi lebih bijaksana, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah semboyan. Karena kalau kita cuma mengikuti aja, ada orang yang cukup bijaksana di dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mengikutinya, tapi kalau tidak dimulai dengan kemauan untuk kita juga berubah, untuk kita juga minimal bisa sama kebaikannya seperti dia, maka kita harus memunculkan dulu satu semangat. Kita harus memunculkan dulu satu itikat di dalam diri kita, bahwa kita mau berubah, bahwa kita mau lebih baik. Nah, sebuah semboyan dari Chan Dharma atau dari Zen Buddhism, ya, dari agama Buddha, aliran Chan, aliran yang langsung mengajak umat untuk menggugah hati, ya, aliran yang langsung menyentuh hati. Tidak pakai embel-embel teori, tidak pakai embel-embel ayat suci dan sebagainya. Semua hal yang dikatakan atau yang dianggap bisa membuat hati kita menjadi tergerak, hati kita menjadi tertarik untuk melakukan satu kebaikan, atau hati kita menjadi tersentuh, maka itu adalah Dharma, Chan Dharma. Nah, ada semboyan Chan Dharma yang berbunyi sebagai berikut. Lupakan masa lalu. Sekarang bergembiralah. Kebahagiaan menanti di hari esok. Saudara, kalau kita bisa menggunakan filosofi ini, apapun yang terjadi pada masa lalu kita, baik yang sudah lalu, yang sudah lama, maupun yang baru kemarin terjadi, kalau itu tidak menyenangkan, kalau itu tidak enak, kalau itu merugikan, kalau itu kita akan menderita buat kita, kalau kita bisa melupakan hal seperti ini, dan kita tidak menjadikan itu sebagai beban di dalam hidup kita, kita menikmati kehidupan sekarang, here and now, apa adanya, dengan rasa puas, dengan rasa syukur, kita bisa berbahagia pada hari ini. Walaupun kemarin kita banyak problem, walaupun kemarin kita banyak masalah, walaupun ada penderitaan, ada beban stres yang masih menghantui kita, tapi sekarang kita bisa bahagia. Sebentar kita bisa bahagia, nanti kita bisa bahagia. Sekarang, dimulai dengan sekarang kita bisa berbahagia, walaupun banyak masalah, walaupun banyak beban. Maka besok kebahagiaan akan selalu menyertai kita, saudara. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa happy, sekarang kita tidak bisa berbahagia karena pikiran kita gundah, galau, selalu dihantui oleh permasalahan-permasalahan yang kemarin, oleh persoalan-persoalan yang lalu. Beban kita terus terhimpit oleh masalah yang sudah kita lalui, oleh beban yang memang masih ada di dalam hidup ini. Maka sekarang kita tidak bahagia, besok kita pun akan menderita. Jadi saudara, belajar menikmati kebahagiaan dimulai dari hal yang paling kecil. Bagaimana melupakan masa lalu, termasuk yang baru beberapa menit kita kerjakan, termasuk yang baru saja kita kerjakan, baik itu atau yang terjadi kepada diri kita, atau yang diperlakukan orang lain kepada kita. Kita harus keras terhadap diri kita sendiri, tapi kita harus lunak kepada orang lain. Keras terhadap diri kita sendiri artinya apa? Kita harus disiplin, kita harus ketat, kita tidak boleh memanjakan diri kita. Kita tidak boleh mahfum, ya, menggampangkan atau cincai buat diri kita. Apapun kehilapan, apapun kesalahan, apapun permasalahan, kekeliruan yang kita kerjakan, kita tidak boleh memaafkan diri kita. Kita harus persalahkan itu diri. Kita harus jadikan itu sebagai kesalahan serius, seakan-akan kesalahan yang tidak termaafkan. Tapi begitu orang lain yang melakukan kesalahan, begitu orang lain yang melakukan hal-hal yang menghina kita, membuat kita menderita, menyakitkan kita dan sebagainya, kita harus lunak kepada orang lain. Kita harus maafkan terus. Kita harus maklum. Kita harus memafumkan itu. Ini awal dari konsep bagaimana sekarang kita bisa bahagia. Karena saudara, kalau kita tidak bisa melepaskan pikiran, tidak bisa melepaskan suasana hati kita dari lingkungan kita, dari situasional kita, dari orang-orang yang menyakiti kita, dari orang-orang yang kita benci, dari mereka semua yang katakanlah tidak menyenangi kita atau yang memperlakukan kita dengan buruk di luaran. Bila kita tidak bisa lepas dari itu, maka tidak ada sekarang yang kita bisa bahagia. Tidak ada detik ini yang kita bisa bahagia.
Kalau detik ini kita tidak bisa bahagia, sekarang kita tidak bisa menikmati hidup ini dengan kebahagiaan, maka besok kita akan menderita. Karena besok mungkin juga situasi yang sama seperti sekarang akan terjadi lagi. Berarti kebahagiaan untuk besok pun menjadi sesuatu yang mustahil buat kita nikmati. Jadi saudara, orang yang tidak bisa menikmati kebahagiaan saat ini, maka dia akan sulit untuk menikmati kebahagiaan esok dan esoknya lagi. Kemudian semboyan Zen yang kedua dikatakan di sini, puaslah dengan hari kemarin. Berterima kasihlah hari ini. Maka akan tumbuhlah batin yang luhur esok hari. Coba. Apapun yang terjadi kemarin. Baik yang menyenangkan gak jadi masalah. Pasti kita puas, pasti kita senang. Yang membuat kita kesal, yang membuat kita sedih, yang membuat kita menderita adalah kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi kemarin, belajarlah untuk kita puas menerimanya. Puaslah dengan yang kemarin. Berterima kasihlah hari ini. Berterima kasihlah sekarang. Saudara masih bisa nyedot oksigen secara gratis. Ya, sampai detik ini, sampai sekarang. Omi Tohut. Bersyukur, berterima kasih. Sementara banyak orang lain yang hari ini sudah tidak bisa nyedot oksigen lagi. Alias apa? Sudah dipanggil Giamloong. Kita masih bisa, saudara. Kita masih bisa. Hari ini masih bisa nyedot oksigen. Ntar masih bisa nyedot oksigen. Besok masih bisa menikmati matahari pagi. Bersyukurlah. Berterima kasihlah. Orang yang selalu disertai rasa syukur, maka apapun yang terjadi, masalah apapun yang dialami, akan dihadapinya dengan enjoy. Tidak ada masalah yang berat. Tapi masalah yang kecil akan jadi berat. Masalah yang kecil akan menjadi seolah-olah melebar. Kalau kita tidak puas dengan situasi itu. Apalagi kalau kita seolah-olah ingin protes dengan kejadian yang menimpa kita. Maka dengan situasi seperti ini akan membuat kita selalu terbelenggu, selalu termelekat pada penderitaan itu sendiri. Banyak hal saudara yang membuat orang sebenarnya tidak bisa happy. Ada kebiasaan yang paling sering dan umumnya banyak terjadi di dalam kehidupan ini. Dan itu sering dilakukan diulang dan ulang. Sebenarnya ini juga merupakan satu awal, ya, satu tahapan di mana membuat orang itu sulit merasakan kebahagiaan saat ini. Di dalam 14 pedoman hidup manusia, ada 14 banyak. Ada salah satu yang kebetulan ingin saya ambil buat tema kali ini. Manusia yang paling terkasihani adalah mereka yang selalu berkeluh kesah. Semua orang sering berkeluh kesah, ya, ngegerutu, ngedumel, ya, tidak puas dengan yang dikerjakan, protes dengan situasi. Setiap kali kita berkeluh kesah, pada saat kita berkeluh kesah, tadi pada saat itu, hari ini, saat ini kita sedang tidak happy, saudara. Kalau setiap saat kita selalu berkeluh kesah, berarti setiap saat kita tidak happy, maka ke depan besok tidak ada bahagia dalam hidup kita. Batin kita akan selalu menderita, batin kita akan selalu berada dalam satu situasi yang terjepit, terhimpit, mau protes tapi nggak bisa protes. Ya, banyak kejadian, ya. Kadang-kadang orang lucu. Nggak punya duit, pengen punya duit. Udah punya duit, ngegerutu juga. Nggak punya duit, ngedumel. Ya. Sukses, kita ngegerutu, kita ngedumel, kita berkeluh kesah. Nggak sukses, apalagi. Kita happy pun kadang-kadang kita masih tetap aja nggak puas dengan situasi yang menyenangkan itu. Karena apa? Ukuran puas ini setiap orang takarannya berbeda. Kebanyakan orang sulit puas. Ya, sulit puas dengan apa yang dimiliki, sulit puas dengan situasi apa yang ada dengan dirinya. Hidup ini adalah realita. Buddha mengajarkan bahwa kita tidak diajarkan untuk melihat hidup ini dari segi yang pesimistis. Bahwa segala sesuatunya buat saya sudah nggak bisa. Bahwa segala sesuatunya buat saya ya memang udah takdir dari sononya saya bakal susah. Udah takdir dari sononya saya bakal keret. Udah takdir dari sononya saya terlahir di keluarga yang prihatin. Saya nggak bakal bisa berkembang, saya nggak akan bisa maju. Pesimistis bukan tipe seorang Buddhis.
Tapi terlalu optimistis bahwa segala sesuatu akan sukses, segala sesuatu akan berhasil, saya akan pasti optimis terlalu berlebihan. Semuanya ini juga akan datangkan penderitaan. Kenapa? Optimisme yang terlalu berlebihan pada saat target optimis yang ingin kita capai dan tidak pernah tercapai. Di saat itu kita akan selalu jadi orang yang mengejar. Kita tidak pernah puas. Selama kepuasan tidak ada, selama itu penderitaan ada di dalam diri kita. Tapi orang yang pesimis, orang yang murung, orang yang berkeluh kesah, orang yang merasa dirinya tidak berguna, orang yang merasa hidupnya serba susah, orang yang merasa bahwa hidupnya serba dihimpit, tidak bisa bergerak, tidak bisa berubah. Lebih banyak lagi penderitaan ada di dalam dirinya. Hidup ini adalah realistis, saudara. Hidup ini adalah realita. Melihat realita kenyataan yang ada di dalam hidup kita dengan kebijaksanaan dan kearifan, dengan apa adanya. Inilah yang membuat kita bisa bahagia sekarang. Dan tiap orang tidak sama, saudara. Realitanya tidak sama. Membandingkan realita yang terjadi dengan diri kita dengan realita yang terjadi dengan orang lain, sama saja dengan mengundang penderitaan baru untuk masuk dalam diri kita. Karena memang orang punya takaran realita yang berbeda. Seringkali dalam hidup ini orang selalu membanding-bandingkan. Ya, saya ada kisah cerita. Suami istri, ya suaminya kerja 1 harian penuh, jadi orang kantoran, istrinya jadi ibu rumah tangga. Karena jadi ibu rumah tangga, istrinya kerjanya biasa tiap hari, ya ngumpul sama tetangga. Karena tiap hari ngumpul sama ibu-ibu tetangga, selalu saja ada informasi baru yang terjadi dengan lingkungan masyarakat. Di apa yang terjadi dengan perubahan di dalam masyarakat, wah ada aja ceritanya. Dan apa yang dia dapat, apa yang dia dengar, selalu kalau suaminya pulang sore itu yang diceritakan. Pak, kemarin tetangga kita yang 3 rumah dari sana, suaminya baru ganti mobil baru loh Pak. Dulu Kijang Butut, sekarang udah pakai Honda loh Pak. Hebat loh dia. Suaminya cuma manggut-manggut, ya bagus lah. Jangan cuma bagus dong Pak. Kapan Papa mobilnya ganti kayak dia? Ganti dong Pak. Nanti dengar lagi cerita, ya ada info baru lagi, cerita lagi. Pak, tetangga kita itu kemarin dulu baru beli TV yang home theater. Wah, hebat lupa. Wah, dengar ceritanya seru. Home theaternya mantap. Suaminya cuma manggut-manggut. Ya, baguslah. Jangan cuma bagus dong, Pak. Kapan kita juga punya? Ya, membandingkan terus gitu kan. Terus ya, tetangga punya apa pengen, tetangga punya apa pengen gitu kan. Karena kita memang selalu mau membandingkan dengan orang lain. Selama kita mau membandingkan, seolah-olah kita jadi orang yang paling menderita. Kenapa? Begitu kita membandingkan, orang lain selalu lebih dari kita. Karena selalu kita membandingkan dengan kelebihan orang. Kita nggak pernah membandingkan dengan orang yang ada di bawah kita. Coba kalau kita bandingkan dengan orang yang di bawah kita. Saya nggak punya mobil, saya punya motor. Saya puas karena orang lain masih banyak yang punya sepeda. TV saya 14 in. Saya puas, saya happy. Karena banyak orang lain yang radio juga nggak punya. Kalau kita membandingkan ke bawah, rasa puas lebih cepat. Tapi umumnya kita mau membandingkannya ke atas. Karena kita dibalut secara tanpa sadar oleh keserakahan. Oleh keinginan yang tidak pernah berhenti. Kita kembali ke ibu-ibu tetangga lagi. Ya, suatu ketika pas suaminya pulang, ya kan istrinya setiap kali ada tetangga punya kemajuan, punya keberhasilan cerita. Wah, Pak, suaminya dikompor-komporin. Kapan dong Papa kayak begitu? Orang-orang udah hebat, orang-orang udah pada maju, kok Papa begini-begini aja sih? Suatu ketika pas suaminya pulang kerja, pas ngobrol istrinya cerita lagi. Pak, ada berita, wah, berita paling lagi heboh di kalangan ibu-ibu. Berita apa? Ini berita udah sejak 3 hari yang lalu, Pak. Tapi udah dikonfirmasi dan sekarang udah kenyataannya benar. Tetangga kita yang 3 rumah dari kita tuh yang tempo hari suaminya beli mobil baru. Gatunya sekarang kawin lagi, Pak. Terus suaminya manggut-manggut doang. Brengsek ya Pak ya, baru kayak sebentar aja udah kawin lagi. Suaminya bilang, kok tumben sih mah? Bininya bingung, tumben apaan Pak? Tumben kok sekarang Papa kagak disuruh. Ya biasa disuruh ngikutin tetangga gitu kan. Saudara, ada satu syair lagi yang bagus buat kita renungkan. Ya ada, ini syair Chang juga. Angin reda,
bunga-bunga berguguran. Burung berkicau, gunung semakin sunyi. Angin reda, ada angin, bunga-bunga berguguran. Burung berkicau, gunung malah terasa sunyi. Saudara, coba kita renungkan ungkapan ini. Bagus sekali. Bunga memang akan berguguran, saudara. Ada angin, gak ada angin, dia akan berguguran. Hidup ini, ada badai, tidak ada badai. Yang namanya penderitaan, yang namanya problem, yang namanya masalah pasti akan muncul juga. Burung berkicau, bersaut-sautan, mestinya berisik. Mestinya jadi hingar-bingar. Tapi orang yang batinnya menyatu dengan alam, dia akan mendengar suara burung itu sebagai sesuatu yang menyatu dengan alam, dan dia merasa malah makin berkicau suara burung, dia makin merasa alam yang semakin hening. Saudara, hingar-bingar banyak persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Batin kita tetap tenang. Upeksa, bisa menjaga keseimbangan batin kita. Kita tidak melihat kebisingan itu. Kita tidak merasa terganggu dengan hiruk pikuknya seperti itu. Jadi kejadian persoalan apapun kejadian yang ada di dalam lingkungan kita, walaupun kita bandingkan itu lebih baik, lebih hebat dari kita, tapi orang yang batinnya tenang tidak akan membuat dia menjadi iri, tidak akan membuat dia menjadi kecil hati, dan tidak akan membuat dia menjadi menderita karenanya. Kembali, kenapa batin kita bisa tenang? Kenapa batin kita bisa bersih? Karena kita perlu latihan. Kita perlu perjuangan untuk bagaimana supaya kita menjadi lebih bijaksana. Di dalam kitab suci Ching Kang Ching atau Kim Kong Keng Sutra Emas, yang merupakan ajaran dari kaum Chan, kaum Zen Buddhism, itu ada ditulis, dicantumkan di dalam kitab itu 6 tahapan untuk membuat orang menjadi bijaksana. 6 tahapan untuk membuat orang melatih diri, meningkatkan batin untuk mencapai kesucian. Bahkan kalau 6 tingkat ini dijalankan, ini yang akan membuat orang bisa mencapai tingkat kesucian bodhisattva. Bukan cuma lagi sekedar jadi manusia yang bijaksana. Nah, apa 6 hal ini? 6 hal ini disebut sebagai sat paramita, 6 sifat ketuhanan. Yang pertama, saudara, yang disebut dengan dana paramita. Kemurahan hati untuk mau memberi. Kemurahan hati untuk mau melepas sebagian dari harta yang kita miliki. Itu awal paling dasar kalau kita mau happy, saudara. Awal paling dasar kalau kita mau bahagia. Karena kalau orang tidak bisa punya keinginan untuk melepas, maka belenggu akan selalu merantai dirinya. Dimulai dari bagaimana kita bisa melepas harta kita, bisa melepas sebagian dari yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang. Ada kemurahan hati untuk melepas, ada kerelaan, ada keikhlasan untuk melepas. Mulai dari materi yang kita lepas, lama-lama kita bisa melepas belenggu, saudara. Kita bisa melepas belenggu-belenggu keinginan kita. Tapi kalau keinginan untuk berdana saja tidak pernah muncul, maka selamanya keinginan yang lekat dalam diri kita itu juga tidak bisa lepas. Kita akan terus digerogoti belenggu-belenggu penderitaan. Jadi mulailah dengan dana paramita, saudara. Tidak ada orang yang bisa bahagia kalau dia tidak pernah berdana. Itu awal paling dasar. Karena dengan berdana, ada saat kita berdana, kalau memang kita berdana dengan tulus, dengan ikhlas. Pada saat kita berdana, kita melihat orang yang menerima dana kita happy, bahagia. Pada saat itu juga kita ikut senang. Oh, senangnya saya bisa membuat orang lain bahagia. Ya, dengan berdana kita melatih, mendorong diri kita untuk bahagia, saudara. Kita berbahagia di kala orang lain bahagia. Kita sedih, ya kita ikut prihatin di kala orang lain menderita. Ini yang namanya kemurahan hati. Kemudian kalau sudah terbiasa dengan berdana aja nggak cukup, saudara. Ya, berdana aja nggak cukup untuk membuat batin kita menjadi bersih. Berdana baru menjadi ibarat naik tangga. Ya, kita mau ke loteng, ini baru tangga pertama. Tapi kalau kita nggak melangkah lagi, ya kita stuck. Ya, kita diam di tempat. Kita harus lanjutkan. Yang kedua dengan sila paramita. Sila paramita itu perilaku, budi pekerti, moral. Ya, tindak tanduk kita dalam keseharian.
Dilandasi dengan cinta kasih dan kasih sayang, kita share, kita berbagi terhadap sesama. Kita peduli dengan sesama kita. Tingkah laku, perbuatan, tindak kita kalau didasari oleh cinta kasih, didasari oleh kasih sayang, maka kita akan bisa mengembangkan sifat-sifat yang lebih tulus. Dan saudara, dana itu sendiri, kalau kita tarik ke dalam 6 alam tumimba lahir, ya, ke 6 alam kelahiran, dalam agama Buddha ada 31 alam kehidupan. Dari 31 alam kehidupan itu sebenarnya dibagi dalam 6 alam tumimba lahir. Ya, alam Brahma, alam di atas manusia, di mana 6 alam tingkat Brahma terendahnya itu disebut alam dewata, ya, alam dewa, alam para makhluk yang masih bisa berhubungan dengan manusia. Yang kedua alam manusia sendiri. Yang ketiga turun satu tingkat itu alam binatang. Turun lagi satu tingkat alam asura. Ya, alam para jin, raksasa, buto dan sebagainya, termasuk sebenarnya ini yaokwai, ya, siluman. Turun lagi ke alam peta, alam para setan gentayangan. Turun lagi alam neraka, alam niraya. Saudara, bayangkan dari 6 alam tumimba lahir cuma 2 loh yang bagus. Ya, betul nggak? Alam manusia, alam dianggap bagus, ya, dan alam Brahma. Di bawah alam Brahma ada alam dewata. Alam manusia itu sendiri nggak jaminan ya bahwa alam manusia itu bagus gitu. Kalau terakhir jadi keluarga yang happy bagus. Kalau terakhir jadi keluarga yang belangsak, sepanjang hidup menderita terus, ya alam manusia juga nggak dibilang happy. Tapi dari 2 ini anggaplah 2 ini alam yang lebih baik dibanding binatang, asura, peta dan neraka. Jadi kalau kita salah-salah mengatur ritme hidup kita untuk terlahir ke 2 alam sama terlahir ke 4 alam, mana yang lebih banyak, saudara? Peluangnya akan lebih banyak terlahir ke 4 alam. Nah, kalau di dalam sat dharma pundarita ini, dalam sat paramita ini, orang kalau mau lahir lagi jadi alam manusia, itu tiket awalnya itu dimulai dengan dana paramita. Kalau dana paramitanya cukup, baru dia bisa lahir lagi jadi manusia. Tapi kalau dana paramitanya di dalam kehidupan sekarang enggak cukup, dia nggak bisa lahir jadi manusia. Turun. Nah, berapa ukuran cukupnya? Nah, ini yang kita kagak tahu. Anggap aja kita naik kereta nih dari Jakarta mau Surabaya. Nah, untuk sampai Surabaya kita harus beli tiket Surabaya gitu kan. Kalau tiket Surabaya misalnya 200.000, kita punya duitnya cuma 100.000, kita belinya 100.000, maka kita turunnya Cirebon sampai Surabaya. Kalau katakanlah Surabaya itu alam manusia, untuk lahir lagi di alam manusia, kalau tiketnya nggak cukup, di tengah jalan kita diturunin, nggak sampai ke alam manusia. Nah, tiket itu apa? Dana paramita, saudara, dana. Orang yang kalau dananya pas-pasan, ya, kalau ini ambang pasnya, dia kurang sedikit aja nggak bisa lari jadi manusia, turun. Ya. Makanya berdana itu membiasakan diri untuk selalu tangan di atas tetap lebih mulia dari tangan di bawah. Kemudian sila, modal, perilaku, ya. Cinta kasih sayang kita. Dengan sila paramita ini mendorong orang untuk terlahir bukan cuma ke alam manusia. Kalau yang silanya bagus, dia bisa lahir di alam manusia yang lingkungannya sehat, lingkungannya bersih. Artinya apa? Bisa terlahir di alam yang suasana situasionalnya jauh lebih baik dari masyarakat yang lain. Yang ketiga, ya, sat paramita yang ketiga itu dibilang santi paramita. Sifat ketuhanan dalam mengembangkan kesabaran. Nah, kalau kesabarannya bagus, dalam hidup ini kesabarannya bisa berkembang, bisa tumbuh terus. Ini tiket baru buat kita lahir ke alam dewa. Kalau yang dalam hidup sekarang kesabarannya nggak cukup, nggak bagus, tiket kita cuma mentok sampai manusia lagi, nggak bisa masuk ke alam dewa. Kenapa? Modal dewa harus sabar, karena alam kehidupan di alam dewa tuh panjang. Karena alam dewa udah lebih abadi, udah lebih langgeng gitu, jadi panjang. Kalau orang nggak sabar, nggak betah, karena lama amat gitu kan. Tapi kalau orang udah sabar, dia bisa lahir di alam dewa, enjoy, menikmati keabadian. Orang yang nggak sabar, kalau sesuatunya begitu abadi, monoton, nggak berubah-berubah, malah kesel dia. Ya, latihan sabar. Saya terus terang latihan sabar ini yang masih harus saya pupuk, karena ada sumber-sumber tertentu yang membuat kesabaran saya selalu terganggu. Ya, yang paling pertama supir saya, ya, dari dulu supir saya sampai sekarang supirnya masih dia.
Tapi sekarang makin parah. Budeknya makin jadi, ya itu biasanya budek kan ya. Budek nggak bisa baca gitu kan. Budeknya makin jadi, ngototnya makin jadi gitu. Wah. Sekarang kalau lagi nyetir, kalau kita kasih tahu, kita bilangin, kita ngomong belum habis dia udah nyautin tahu. Ya tahu. Padahal kita ngomong juga belum, dia bilang ya tahu apaan, ngomong aja belum. Nah kalau sering-sering itu apa kagak naik darah gitu kan. Kayak kemarin saya lagi mau ke Tebet. Udah lewat Kuningan ya, udah jalan tol. Karena kalau saya kasih tahu dari awal, kita ke Tebet, dia kagak ngerti, percuma juga. Jadi mendingan di jalanan mau belok baru saya kasih tahu, mau lurus baru kasih tahu gitu kan. Kagak nyambung gitu ngomongnya. Jadi pas udah lewat Kuningan, kan di Pancoran Tebet kan ada jalan ke atas. Saya kan mau ke kiri. Dia jalannya di kanan. Saya bilang ambil kiri, kita mau ke kiri. Ya tahu mau naik ke atas. Ke kiri, iya ke atas, tapi ke kiri macet kali. Sering begitu. Jadi kadang-kadang dulu saya kalau naik mobil duduk di depan. Ya kalau duduk di depan anak ini maunya ngomong gitu kan. Kalau dia ngomong kan kalau kita kagak nyautin gak enak. Kita nyautin kagak nyambung gitu. Dia ngomong mana kita nyautin mana dia jawabnya yang lain. Jadi sekarang saya duduk di belakang. Cuma gara-gara duduk di belakang kadang-kadang keenakan ketiduran. Jalanan kagak saya perhatiin. Saya pernah suruh dia ke Grogol. Jalan dia bilang ke Grogol. Ya tahu. Saya tanya lagi, Grogol tahu nggak? Tahu. Ya udah, manggutnya mantep banget gitu kan. Tahu. Nah, udah saya pikir tahu. Udah ketiduran saya duduk di belakang. Tahu begitu sampai katanya begitu saya bangun di Mega Mall. Saya bilang kenapa ke Mega Mall? Grogol. Tadi katanya suruh ke Mega Mall. Tiap hari saudara begitu apa kagak naik darah. Tempo hari pernah saya berhentiin berapa bulan nggak kerja. Tiap hari datang, kasihan juga ya. Akhirnya suruh kerja lagi. Ya siap mental, tapi akhirnya saya pikir ya ini buat latihan. Buat latihan kesabaran, benar saudara. Orang mau jadi orang suci bukan pergi ke hutan. Ya untuk jadi orang suci justru berada di tengah-tengah manusia. Bagaimana di tengah-tengah manusia yang beraneka macam kita bisa tetap lurus gitu. Gangguannya makin banyak, kita makin bisa jaga diri. Nah itu orang suci. Nah sekarang saya berpikirnya saya jadiin alat dia buat latihan kesabaran. Sebenarnya sering meledak. Ya, banyak hal yang kagak nyambung. Kayak kemarin, baru aja kejadian kemarin. Ya, saya bilang kemarin saya mau pergi, ya saya bilang kita mau ke, padahal ngomongnya jauh loh. Saya bilang kita mau ke Senayan. Senayan ya, iya tahu. Ke Telugong kan. Rumah saya kan ada di Telugong. Senayan Telugong. Oh iya Cipinang. Ya, jangan nanti aduh, kalau di film lawak ya si Mali sama si Bolot itu mah ketahuan si Bolot pura-pura budak. Gara-gara si Jojon sama si Bolot sering pura-pura budak. Jojon masuk rumah sakit loh. Ya stres. Ngomong komunikasi kayaknya apalagi yang beneran gitu. Ini beneran loh. 6 tahun lebih. Ya 6 tahun tentara bukan Buddha aja ya. Tapi ya itu Santi Paramita saudara. Belajar mengembangkan kesabaran. Ya memang kadang-kadang sampai dalam tahap yang paling fatal. Ya dalam rangka menjaga kesabaran ada tidak berkomunikasi. Jadi saya kan jalan sama supir saya. Dari rumah sampai satu tempat tujuan bisa kagak ngomong sama sekali. Dia diam, saya diam. Karena kalau ngomong kagak nyambung gitu. Kalau kagak nyambung sayanya emosi gitu. Jadi belajar latihannya ya udah walaupun pengen ngomong ditahan gitu. Tapi ngapain gua ngomong juga dia kagak ngerti gitu kan. Tapi ya kadang-kadang kalau kita nggak ketemu kayak begini kita nggak bisa ada objek buat latihan. Santi Paramita, latihan kesabaran. Ini Sat Paramita yang ketiga. Baru yang keempat, orang butuh berdana, ya oke. Kalau orang banyak berdana, hoki tumbuh, ya. Sila Paramita supaya lingkungan pergaulan kita makin baik. Orang yang banyak menjalankan sila, kalau terakhir lagi jadi manusia, dia akan terakhir di alam yang lingkungannya baik. Santi Paramita bisa membawa kita ke alam dewa.
Tapi hidup ini saudara, kalau cuma berdana, menjalankan sila, sabar. Terus tidak dilanjutkan dengan yang keempat, yang namanya wirya paramita, semangat. Maka kita akan ketinggalan kereta. Karena kalau cuma sabar, nggak berjuang, ya kita mentok di situ aja saudara. Berdana, iya. Menjalankan perilaku, iya. Tapi sabar terus ya. Kayaknya nggak ada gregetnya, nggak ada perjuangannya, terlalu sabar. Buntutnya nanti buat berdana kagak punya duit saudara. Kenapa sabar? Jadi mau kerja juga sabar ya, langganan diserobot orang juga sabar gitu kan. Pokoknya sabar. Kalau sabar doang tidak dilanjutkan dengan wirya, hidup kita nggak sempurna saudara. Udah sabar, udah bagus, baru ditambah lagi dengan wirya, semangat. Jangan dibalik. Jangan semangat dulu, menggebu-gebu, tapi tidak sabar. Hanya akan membuat akan membuat kita jadi orang yang sangat temperamen. Karena orang yang semangat, orang yang antusias, orang yang berambisi dan tidak sabar, jadinya apa? Meledak-ledak, emosional. Udah sabar, baru digenggam semangatnya. Kita antusias, kita semangat, kita militan, kita berjuang, tapi kita tetap punya kesabaran yang terkendali. Hidup akan menjadi semakin indah, saudara. Ya, jadi dana, sila, santi, wirya, dan yang kelima dhyana paramita, yaitu melatih diri dalam perenungan konsentrasi. Ini prakteknya adalah meditasi. Nah, kalau orang yang udah bersemangat, orang yang udah antusias, terlalu menggebu-gebu hidupnya, semangatnya terlalu berkobar, ini ibarat api, apinya terlalu besar, harus diredam. Kalau nggak diredam, ya, hidup ini kayak orang diuber-uber kereta. Ini redamnya dengan meditasi, saudara. Orang yang terlalu hiper, itu hanya bisa diredam dengan pelatihan meditasi, yaitu dhyana paramita. Dan sudah, sila sudah, santi sudah, ya, wirya sudah, dhyana sudah dijalankan dengan baik. Nah, meditasi yang seringkali ya, banyak orang bertanya ke saya terkait dengan profesi saya sebagai konsultan. Sering banyak orang bertanya menyangkut meditasi. Ternyata banyak sekali orang yang melatih meditasi tanpa bimbingan guru. Ya, melatih meditasi mungkin cuma tahu sana sini, tahu sepotong, tahu sedikit, baca buku, praktekin. Ya, ini harus hati-hati karena ternyata banyak sekali orang yang dalam mempraktekkan meditasi malah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya, terjadi malah kelainan-kelainan. Ya, meditasi yang salah, ya, meditasi yang lepas kendali, ini bisa membuat malah berubah dari hal yang positif jadi negatif. Ibarat mau ke taman ini, ya nyasarnya ke Pondok Gede. Ya, ini salah-salah bisa begini. Ya, banyak saya ketemu orang-orang yang rada-rada antenanya rada-rada sepelong gitu ya. Enggak tahunya gara-gara kebanyakan meditasi. Ngomongnya sering ngaco. Ya, kalau cerita sama dia jadi kagak nyambung. Ya, kalau saya cerita sama supir saya budak nggak nyambung, memang nggak heran. Tapi kalau ngomong sama orang waras kagak nyambung, nah itu yang aneh. Kenapa? Dia merasa udah jadi dewa. Itu banyak orang gara-gara meditasi dia udah merasa jadi dewa. Karena dia merasa jadi dewa, kita masih manusia biasa ngomong kagak nyambung. Karena dia bicaranya alam dewa melulu. Ketemu dewa amu, ketemu dewa ini, ketemu dewa yang berjenggot gitu kan. Gara-gara meditasi dia bisa sering cerita tuh. Ketemu dewa yang macam-macam. Nah, kita yang kagak pernah ketemu dewa yang macam-macam kan kagak nyambung ngomongnya. Sebenarnya bukan yang kayak begitu loh meditasi yang baik. Karena meditasi yang baik justru harus menghindarkan kita dari yang namanya kegiuran. Ada satu tahapan dalam kita mencapai proses meditasi, ada tahapan di mana kita menikmati kegiuran. Ya, piti, kegiuran. Nah, begitu kita terbelau dengan kegiuran, kegiurannya itu yang malah kita ikutin, bukan kesadaran dan ketenangan batinnya yang kita jaga. Itu udah salah jalan kita. Itu meditasi yang bahaya. Ya, apalagi kalau meditasinya meditasi pernapasan dan salah jalan, itu bisa caforu mau. Ya, bisa maksudnya mau mengambil api, ngambil semangat, tapi masuknya iblis. Itu yang orang bilang amsyong. Jadi kalau mau meditasi, saran saya harus dengan guru. Saya pernah ngajar ya, meditasi 15 hari non-stop. Tiap malam dari jam 6 sampai jam 10. Dan hasilnya setelah 15 hari saya punya kasetnya ya. Tiap orang saya suruh bikin kesaksian selama 15 hari mereka latihan. Ada yang menceritakan ya, pengalaman selama dia meditasi, kesaksiannya itu sambil nangis di rekaman kasetnya. Terutama meditasi yang saya latih memang meditasi kesehatan. Ada yang tangannya udah 10 tahun. Ya nggak pernah bisa megang sini.
Jadi kalau ke belakang cuma sampai sini. Udah kaku, sakit. Ya, sampai di 15 hari, tangannya bisa sampai ke sini. Wah, senang dia cerita di kaset sambil nangis. Udah berobat kemana-mana nggak pakai. Jadi ada meditasi yang memang kalau dilatih dengan baik, itu akan membuat juga hal yang positif buat diri kita. Nah ini dhyana paramita, saudara. Tapi kalau meditasi salah, bukan dhyana paramita nantinya jadinya. Ya. Karena meditasi sama ngelamun, ya, sama menghayal itu batasannya deket. Kebanyakan yang duduk meditasi jadinya ngelamun, jadinya menghayal. Nah kalau sudah 5 ini kita jalankan, maka otomatis saudara, kita akan bisa menjalankan yang ke-6. Sat paramita yang ke-6 yaitu prajna paramita. Kebijaksanaan. Kita akan menjadi orang yang arif, kita akan menjadi orang yang bijaksana, kita akan menjadi orang yang tidak menjadi bangga karena dipuji, tidak menjadi marah karena dicela. Kita biasanya sering di situ saudara. Dipuji, gede kepala, senang, dicela, marah, kesel, kecewa, sedih. Tapi orang yang bijaksana tidak menjadi bangga karena dipuji, tidak menjadi kecewa karena dicela. Tahapan untuk bisa bijaksana itu tadi, ya 5 di awal. Kalau 5 sudah dijalankan, otomatis kebijaksanaan akan berkembang. Nah, bagi orang yang bijaksana, saudara, apa yang diungkapkan di awal tadi, lupakan masa lalu, sekarang bergembiralah, kebahagiaan menanti di hari esok. Itu akan dengan sendirinya, ya, menjadi kebiasaan sehari-hari yang akan dia jalankan. Kemudian puaslah dengan hari kemarin. Berterima kasihlah hari ini. Batin yang luhur akan berkembang esok hari. Kalau kita sudah sampai tahapan kebijaksanaan, maka kalimat ini akan masuk, saudara. Burung berkicau, gunung semakin sunyi. Orang bijaksana akan melihat keramaian, hiruk pikuk, suasana yang macam-macam yang ada di sekitar kita. Dia tetap melihatnya dengan batin yang damai. Ya, jadi saudara, demikianlah apa yang ingin atau yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu belajar, berjuang untuk lebih bijaksana. Dan terkait dengan bijaksana, saya ingin mau sampaikan sebuah cerita di sini. Ya, cerita jok aja. Ya. Perilaku kebijaksanaan kadang-kadang hilang kalau kita hilap, kita marah dan sebagainya. Ya, makanya sabar di tahapan ketiga untuk menghindari kita terbelenggu dengan kemarahan, supaya apa? Kita bisa sampai tahap kebijaksanaan. Kalau marah nggak bisa kita kendalikan, terus membelenggu diri kita, otomatis tahap berikutnya nggak bisa jalan. Ini ada cerita. Yang nggak tahu saya pernah ceritain atau belum, ya mungkin belum kali. Keadaan cincin. Ya, suatu ketika Sinjim ini umurnya udah 70 lebih, jalannya udah rada-rada bungkuk, sambil jalan tertati-tati, nyebrang jalan. Karena udah separuh pikun, ya nyebrang main nyeluntur aja, ya, nyebrang nggak lihat kiri, nggak lihat kanan. Pas dia nyebrang tinggal 1 meter, motor lagi jalan kenceng. Tinggal 1 meter nyebrang nyelonong aja. Main sambil manggut nyelonong aja. Innocent. Nah, sepertinya tidak bersalah nyelonong aja. Anak muda yang naik motor kaget setengah mati. Jalan sampai dia bang setangnya. Pas tinggal 10 cm lagi. Enggak ketabrak tuncim. Selamat. Cincimnya kaget. Tapi anak mudanya apa? Marah gak? Marah. Lalu dia tetap bego. Dasar cin nyebrang sembarangan. Bego. Nyebrang sembarangan. Kan karena marah kan. Jadi cincin dibego-begoin terus. Cincin dibego-begoin marah juga. Dia bilang. Enak aja bilang gua bego. Lo yang bego. Nabrak cincin aja kagak kena. Ada lagi tukang roti. Ya. Ketabrak motor juga. Berantakan itu rotinya, roti pikulan, rotinya berantakan, si tukang rotinya jatuh ke aspal, kejeledak ya, bocor, rada-rada leng-lengan. Jadi antara mau pingsan sama enggak tuh, udah kesadarannya udah hampir hilang, leng-lengan ya. Ada orang datang, maksudnya mau nolongin, tanya, ada apa pak? Sambil leng-lengan tukang rotinya nyautin ada coklat, keju, roti. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sampai di sini aja apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon izin untuk langsung pamit ya, karena saya harus jam 12 ada di Cipinang.
Saya dapat tugas untuk menyampaikan seminar tentang ciotao, ya, perkawinan adat Tionghoa itu, ya, yang pakai ciotao. Jadi saya langsung mohon izin untuk pamit dan saya tutup dengan doa buat kita sekalian. Yakinlah Tien Tuhan yang Maha Esa, Trinali Guru yang Agung, akan selalu membimbing, melindungi, dan memberkahi kita semua. Berbahagialah mereka yang telah membuka pintu hati dan pikiran dalam menerima dharma mulia ini. Mekarlah pemata teratai suci, mekar. Terima kasih, terimalah salam dan dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.